Halo, apa kabar? Di video ini, gue mau sharing pengalaman cewek gue mengunjungi Hong Kong di masa pandemi COVID-19. Ternyata, prosedurnya lumayan panjang, tapi semuanya dihandle oleh para petugas secara profesional. Agak kaget sih pas dengar bahwa semua fasilitas testing dibiayai oleh pemerintah Hong Kong. Sementara kita di Indonesia mau swab test saja bisa kena lebih dari 2 juta rupiah. Mari kita coba saksikan prosedur lengkapnya seperti gimana ya. Perhatian, semenjak pandemi COVID-19, semua yang mau mengunjungi negara Hong Kong wajib memiliki KTP Hong Kong atau memiliki visa Hong Kong. Pada check-in counter di bandara, kalian akan diarahkan ke sebuah website untuk mengisi form secara online terlebih dahulu. Website ini akan memberikan kalian sebuah barcode. Barcode ini harus ditunjukkan di imigrasi kedatangan nanti. Jangan lupa di screenshot ya. Setelah pesawat mendarat, kalian harus pergi ke bagian imigrasi dan menunjukkan barcode yang tadi sudah kalian screenshot. Kalian akan diberikan sebuah gelang dan wajib download aplikasi Stay at Home di handphone Android atau iPhone kalian. Setelah itu, ikutin petunjuk yang ada di aplikasi dan scan barcode gelang kalian. Dan jangan dicopot gelang ini, bisa kena denda 500 juta. Ambil koper yang sudah kalian check-in di luggage conveyor. Setelah itu, buang air dulu ya di toilet karena perjalanan ke bus lumayan jauh. Setelah itu, kalian akan dituntun menuju ke bus. Perjalanan dari tempat ambil luggage sampai ke tempat naik bus lumayan jauh. Jangan takut bagi yang punya koper gede, karena di bus ada tempat khusus untuk menyimpan koper kalian. Bus ini akan membawa kalian ke Asia Expo. Perjalanan menuju ke Asia Expo cukup dekat, hanya sekitar 10 menit saja. Setelah itu, kalian akan berhenti terlebih dahulu di tempat penitipan koper di Asia Expo. Ingat, setelah ini kalian akan menunggu lebih dari 10 jam. Pastikan kalian bawa semua makanan, power bank, dan lain-lain untuk menemani kalian. Jangan malah kalian titipkan di sini ya. Setelah itu, kalian akan kembali naik bus menuju ke Asia Expo untuk melakukan tes COVID-19. Sampai di sebuah hall, kalian harus antri untuk ambil starter kit equipment untuk tes air ludah. Setelah kalian mendapatkan starter kit ini, kalian boleh duduk dan nonton untuk prosedur pengambilan air ludah ini. Kalau kalian sudah siap mendonasikan air ludah kalian, jalan menuju ke bilik-bilik untuk mengambil air ludah kalian. Ambil ludah kalian, ditaruh di tempatnya, dan berikan ke orang yang menjaga bilik-bilik ini. Setelah itu cuci tangan dulu ya sebelum ke ruang tunggu hasil. Jalan menuju ke hall ruang tunggu untuk menunggu hasil kalian. Kalian akan dikasih tahu mesti duduk di mana dan tidak boleh pindah-pindah ke kursi lain ya. Kalian akan dikasih makanan seperti chicken breast sandwich, mineral water, serta 1 snack. Tapi kalau kita mau serius, nggak mungkin banget makanan itu bisa muasin perut kalian selama 10 jam lebih. Pastikan kalian juga sudah membawa makanan atau snack dari Indonesia ya. Kalau kalian belum gila, setelah 10 jam menunggu, kalian akan dipanggil untuk diberitahu hasilnya positif atau negatif. Kalau amit-amit positif, kalian akan dibawa ke rumah sakit untuk ditreatment. Kalau negatif, kalian akan diizinkan untuk pulang. Berikan luggage tag kalian di sini dan mereka akan memberikan luggage yang sudah kalian titipkan. Setelah itu, kalian sudah boleh pulang deh dan laksanakan karantina mandiri selama 14 hari. Tahu nggak bro? Hong Kong adalah negara dengan penduduk nomor 5 terpadat di dunia. Negara ini memiliki kepadatan penduduk 6.700 per kilometer persegi, 50% lebih padat dibandingkan dengan Jakarta yang memiliki kepadatan penduduk 4.300 per kilometer persegi. Tidak hanya itu, Hong Kong juga termasuk salah satu negara yang paling dahulu terkena virus corona. Kasus pertama COVID-19 tercatat pada tanggal 23 Januari dibandingkan dengan di Indonesia, yaitu tanggal 2 Maret. Lalu bagaimana caranya negara ini melawan COVID-19? Sampai sekarang hanya ada 1000-an kasus COVID-19 dengan penambahan kasus sekitar 0-3 per hari. Menurut gua sih karena 4 hal ini. 1. Swab test gratis dibiayai oleh pemerintah dan bahkan bisa dianterin ke rumah. Jadi tidak perlu lagi antri di rumah sakit. Sementara kita di Indonesia harus membayar sekitar 400.000 sampai 1 juta rupiah untuk rapid test dan 2 juta rupiah lebih untuk swab test. 2. Spesial paket telur untuk orang yang baru masuk ke Hong Kong, semua harus melewati prosedur swab test 2 kali. Swab test di airport dan swab test lagi pada hari ke-12 karantina mandiri.
3. Karantina mandiri dilengkapi dengan teknologi gelang yang harus selalu dipakai. For your information, cewek gue pernah copot gelangnya dan setelah berapa jam kemudian dapat telepon dong dari petugasnya, ditanyain apakah Bluetooth di handphonenya mati atau nyala dan minta dinyalain sekarang. Gue jujur kurang ngerti sih gimana cara kerjanya, tapi dengan denda sebesar 500 juta rupiah, gue rasa jauh lebih sedikit orang yang berani melanggar peraturan karantina mandiri. 4. Sepertinya pemerintah juga kerjasama dengan resepsionis lobi apartemen-apartemen di Hong Kong. Mereka diberi informasi warga yang mana saja yang menjalankan karantina mandiri. Soalnya, cewek gue pernah tuh satu hari dia mau turun ke clubhouse apartemen dia. Ditanyain loh sama resepsionis, lu bukannya lagi di karantina ya? Ngeri cuy, duit 500 juta hampir melayang. Terima kasih ya sudah nonton video ini. Kalau lu demen video ini, jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Dan share video ini ke teman kalian yang lagi mau terbang ke Hong Kong. Ya gue berdoa semoga masalah virus COVID-19 di Indonesia ini bisa segera berlalu. Dan bagi yang nonton, gue doakan juga bagi kalian dan keluarga besar kalian agar selalu sehat. Bye-bye.